Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita pada kesempatan ini adalah tentang menyemarakkan dan menghidupkan rumah kita dengan zikir, ibadah, dan bacaan Quran. Para pendengar, para penonton yang mulia, ada orang yang punya rumah yang besar, tapi kadang merasa kesempitan dalam rumahnya. Ada orang yang punya rumah yang penuh dengan AC, tapi orang di dalam rumahnya kepanasan. Ada rumah yang kadang penuh dengan kemewahan, tapi mereka tidak merasakan kebahagiaan dan ketenangan di dalam rumah itu. Kalau ini yang terjadi, apa penyebabnya? Ini mungkin karena di dalam rumah itu tidak ada zikir, tidak ada doa, tidak ada sholat, atau jarang baca Quran. Untuk itu, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melihat beberapa hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk menyemarakkan rumah kita dengan zikir, dengan doa, dengan tilawah Quran. Di antaranya hadis yang diriwayatkan an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul baiti alladhi yuzkaru Allahu fihi wal baitu alladhi la yuzkaru Allahu fihi mathalul hayyi wal mayyit. Rawahu Muslim. Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan rumah yang disebut atau diingat nama Allah, disebut nama Allah di dalamnya, dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau rumah yang ada zikir di dalamnya, ada sholat, ada doa, ada bacaan zikir, menyebut nama Allah dan mengingat Allah di dalam rumah itu, ada bacaan Quran, maka rumah itu dibandingkan dengan rumah yang memang tidak ada menyebut nama Allah di dalamnya adalah seperti rumah yang perumpamannya antara orang yang hidup dan yang mati. Artinya rumah yang ada zikirnya berarti rumahnya hidup. Rumah yang tak ada zikir, tidak ada bacaan Quran, tidak ada menyebut nama Allah di dalamnya adalah kal mayyit, seperti rumah orang yang sudah mati atau rumah yang sudah mati. Hadis ini riwayat oleh Muslim. Untuk itu, kalau kita ingin rumah kita hayy, hidup, maka perbanyak berzikir di dalamnya. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca doa, baca zikir, baca ayat Quran. Insyaallah itu bagian dari zikir juga. Nah, tapi kalau rumah yang sepi,
tidak ada sholat di dalamnya atau jarang sholat di dalamnya, tidak ada bacaan zikir, tidak ada bacaan doa, tidak ada baca Al-Quran di dalamnya, rumah itu disebut rumah kal-mayyit, ya, seperti rumah yang sudah mati. Yang itu yang tadi orang di dalamnya kepanasan di banyaknya AC, orang di dalamnya merasa tidak nyaman, tidak enak dalam rumah itu padahal fasilitas serba mewah. Bahkan ada yang di rumah itu antara suami dan istri cekcok, bertengkar, bahkan tidak akur antara anak dengan orang tua, antara menantu dengan mertua tidak akur. Itu bisa saja terjadi karena rumah itu tidak disebut nama Allah di dalamnya atau tidak ada zikir di dalamnya. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua adalah dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira inna asy-syaitana yanfiru minal baiti tuqra'u fihi suratul Baqarah, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan atau komplek kuburan. Innasyaitana, sesungguhnya syaitan, yanfiru, lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya hanya tempat tidur saja. Tidak ada sholat di dalamnya, tidak ada bacaan Quran di dalamnya, tidak ada orang yang berzikir di dalamnya. Nah, ini disebut Rasulullah seperti maqabir, seperti kuburan. Kemudian juga Rasulullah mengatakan sesungguhnya rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya, maka setan akan lari di rumah itu. Maka fenomena rumah yang kita lihat orangnya pertengkaran terjadi, bahkan ada yang sampai perceraian, bahkan ada yang saling menganiaya dalam rumah itu, padahal antara keluarga itu bisa saja karena setan sudah masuk ke rumah itu. Dan setanlah yang menguasai perasaan mereka, setanlah yang menguasai hati, menguasai akal, menguasai cara berpikir mereka. Nah, bagaimana kadang ada orang yang merasa tidak nyaman di dalam rumahnya, itu bisa saja setan sudah mengganggu. Nah, apa yang harus dilakukan supaya setan jauh dari rumah kita adalah dengan di antaranya kata Rasulullah dengan membaca surah Al-Baqarah. Nah, baca surah Al-Baqarah untuk ke situ. Nah, hadis ini disyarah oleh Abu Hurairah. Dia mengatakan wal baitul ladzi walihadza qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu innal baital ladzi yutla fihi al-Qur'ana yattasi'u bi ahlihi wa yaksuru khairuhu wa tahduruhu al-malaikatu wa takhruju minhu asy-syayatin. Wa annal baita alladhi la yutla fihi kitabullahi azza wa jalla yadhiqu bi ahlihi wa yaqillu khairuhu wa takhruju minhu al-malaika wa tahduruhu asy-syayatin. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu mensyarah hadis ini dengan perkataannya, hadis itu dengan innal baita, sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Qur'an di dalamnya. Apa faedahnya? Yang pertama, yattasi'u bi ahlihi, akan merasa lapang penduduknya. Jadi ahli atau keluarga atau orang yang tinggal dalam rumah itu yattasi', merasa ada kelapangan, ada kenyamanan, walaupun rumah kadang rumah sederhana tapi terasa bahagia di dalamnya.
terasa lapang, hatinya lapang. Nah, wa yaksuru khairuhu, dan banyak kebaikan dalam rumah itu. Karena bacaan Quran di dalamnya, karena orang yang keluarga yang saling menasihati, saling menyayangi. Kemudian ada kajian-kajian di rumah itu. Dari dalam rumah itu timbul kebaikan-kebaikan yang lain. Dari rumah itu bisa membantu rumah-rumah yang lain. Masya Allah, wa yaksuru khairuhu. Anak-anak yang sehat, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, orang tua yang penyayang kepada anaknya, mertua yang sayang kepada menantu, menantu yang sayang kepada mertua. Yaksuru khairuhu. Banyak kebaikannya. Kemudian wa tahduruhul malaikah, dan akan dihadiri oleh malaikat. Wa takhruju minhu syayatin. Kalau baca Quran di dalamnya, malaikat datang, setan keluar. Tapi rumah yang tidak dibacakan kitab Allah Azza wa Jalla akan yadhiqu bi ahlihi. Penduduknya, orang yang tinggal di dalam rumah itu akan merasa sempit hati. Rumah lapang tapi hati sempit. Rumah penuh dengan AC dingin tapi merasa kepanasan. Fasilitas banyak, istri, suami sempurna, cantik, ganteng, tapi tidak merasa puas dengan apa yang ada di rumah itu. Tidak puas dengan yang halal yang ada di rumah, cari yang haram di luar. Ini bisa saja terjadi, kenapa? Karena tidak ada bacaan Quran di dalam rumah itu. Wa yaqillu khairuhu, sedikit kebaikan dari rumah dan kebaikan yang ada dalam rumah itu. Wa takhruju minhul malaika, rumah yang tidak dibaca Quran dalamnya akan keluar malaikat dari rumah itu. Wa tahduru syayatin, dan akan dihadiri oleh para setan. Nah, ini yang perlu kita cermati dari rumah kita. Ya, bacalah zikir pagi, zikir sore, mau malam umpamanya baca ayat kursi, baca kul huwallah 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas kali, baru tidur gitu umpamanya mau tidur. Kalau pagi baca asbahna wa asbahal mulku lillah, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca doa-doa gitu. Insyaallah yattasi'u bi ahli. Penduduknya akan merasa lapang, nyaman, tentram, tidak sempit hati, tidak pemarah, tidak saling benci gitu. Kemudian malaikat akan masuk ke dalam rumah kita. Nah, jadi rumusnya kalau malaikat yang masuk, setan keluar. Tapi kalau malaikat keluar, setan masuk. Gitu. Kita pilih yang mana gitu. Nah, kemudian bahkan Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk tadi kalau khususnya surah Al-Baqarah, tapi sebenarnya seluruh ayat Quran. Surah-surah dalam Al-Quran yang kita baca itu sangat bagus. Apa kamu baca surah Al-Waqi'ah, baca surah Yasin, baca surat Yunus, baca surat Hud, baca surah Al-Muluk dan sebagainya, silakan saja. Apalagi kalau bisa membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, khatam Quran gitu. Ada kalau dalam rumah itu bisa mentargetkan untuk khatam Quran sekali sebulan, berarti 1 juz 1 hari. Kalau sekali dalam 2 bulan, berarti setengah juz 1 hari. Kan bisa itu bisa dirancang oleh para penduduk rumah, ya. Sehingga rumah kita yang dibacakan zikir, dibacakan doa, dibacakan Al-Quran di dalamnya, ada sholat malamnya, ada sholat duhanya, di dalam rumah itu ada sholat-sholat sunat yang lain. Subhanallah, rumah ini akan bercahaya. Rumah ini akan hidup. Tapi kalau rumah itu tidak ada bacaan Quran di dalamnya, tidak ada zikir di dalamnya, tidak ada sholat di dalamnya, ini rumah yang akan jauh dari rahmat Allah, jauh dari cahaya Allah, masuk setan, dan kalau setan yang masuk banyak keburukannya. Tapi kalau malaikat yang masuk, insya Allah banyak rahmat Allah SWT akan datang. Jadi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, mari kita hidupkan rumah kita, kita semarakkan rumah kita dengan
selalu berzikir kepada Allah, baca zikir pagi, zikir sore, baca doa, baca Quran, saling menasehati dengan kebaikan dan kesabaran. Ya, ada solat malam di rumah itu, ada solat-solat sunat yang lain di rumah itu, subhanallah. Apalagi kalau ini diprogram dalam sebuah keluarga, ada perlombaan untuk bisa khatam Quran dalam rumah itu. Kalau seorang ayah, seorang ibu menyediakan hadiah untuk anak-anaknya, siapa yang khatam Quran duluan, umpamanya akan dikasih hadiah, itu lebih bagus lagi. Ada semaraknya. Dan insya Allah, rahmat Allah akan tercurah kepada keluarga itu, insya Allah. Dan keluarga itu akan menjadi keluarga yang bahagia, yang mungkin juga barokah hidupnya, tenang hidupnya, juga orang tua merasa bangga dengan anaknya, anak juga merasa nyaman dan tentram dengan orang tuanya. Menantu merasa cinta dan bahagia dengan mertuanya, mertua juga merasa nyaman dan tenang dengan menantunya. Subhanallah. Mari kita wujudkan rumah yang bercahaya, rumah yang barakah, rumah yang hidup dengan selalu berzikir, selalu sholat, dan selalu baca Quran di rumah itu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan selalu rahmat kepada kita, kepada keluarga kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.